Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di segmen kali ini gua bakal ngebawain sebuah cerita atau sebuah cerita alur film horor yang lagi trending nih, yang lagi tayang, yang lagi rame-ramenya. Film apa lagi kalau bukan film Saranjana. Nah, di segmen kali ini gua bakal ngebawain tuh alur film Saranjana ini. Bagi kalian yang tidak mau spoiler atau apapun, gak usah ditonton. Tapi bagi kalian yang penasaran dan males buat pergi ke bioskop atau apapun lah itu, silahkan kita langsung aja masuk ke dalam alur filmnya. Waktu kalian hanya 7 hari saja untuk menemukan Mandau itu dan masuk ke kota Saranjana melewati portal pohon halau-halau. Langsung sabar tahan. Sila kasih. Tahanan hawas di hari muda. Saranjana dikenal sebagai kota gaib yang ada di Pulau Kalimantan. Kota Saranjana ini pernah ada di peta kuno Indonesia. Keberadaannya semakin dipercaya dan semakin misterius. Nah, tapi kini keberadaannya sudah tidak tercatat lagi di peta Indonesia yang baru. Film ini mengisahkan sebuah grup band yang terkenal dari ibu kota Jakarta. Terdiri dari 4 orang, yaitu Sinta sebagai vokalis, serta rekan-rekannya Pei, Randy, dan Dion. Diceritakan mereka akan mengadakan event konser di tempat yang cukup jauh, yaitu Pulau Kalimantan, tepatnya di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Mereka berempat pun menuju Pulau Kalimantan dengan didampingi oleh manajer mereka yang bernama Fitri. Singkat cerita, acara pun selesai. Di situ mereka sukses memberikan penampilan yang terbaik. Tadi perform kalian tuh bagus banget loh. Udah lama banget ngeliat kalian kayak gitu. Di suatu malam, ketika mereka menginap di sebuah hotel, Sinta yang sedang mandi mendengar suara ketukan pintu. Ketika pintu dibuka, dia melihat ada sosok pria misterius yang memakai pakaian adat pengantin, terdiri di ujung ruangan. Karena penasaran, Sinta ikutin sosok pria itu hingga ke dermaga. Kemudian di sana, Sinta ini tiba-tiba pingsan. Saat Sinta hendak menuju ke dermaga, ada seorang security yang melihatnya. Ketika itu, security mengikuti, kemudian berhasil menemukan Sinta yang sudah tergeletak pingsan di dermaga. Sinta pun dibawa ke hotel kembali. Di dalam hotel, Fitri sedang membaca Al-Quran, berharap Sinta bisa sadar kembali. Dan tak lama, Sinta pun tersadar. Dia terlihat sangat lelah dan juga lemas. Mbak Fitri sangat bersyukur di situ. Ketika Fitri lanjut baca Al-Quran, tiba-tiba Sinta yang sebenarnya tidak bisa mengaji, seketika itu mengikuti bacaan Fitri. Hanalazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kemudian, pria misterius itu mendatangi Sinta kembali, tanpa sepengetahuan Mbak Fitri. Sinta pergi mengikuti laki-laki misterius itu. Ketika Mbak Fitri sadar bahwa Sinta menghilang lagi, dia segera memberitahukan Pei, Randy, dan Dion. Enggak gini. Ren, Sita hilang, Ren. Man, Sita lu gimana sih? Mereka pun merasa pasti Sinta pergi ke dermaga lagi, dan ternyata benar saja. Sinta ada di sana, bahkan dia sudah menaiki sebuah perahu, dan gak tahu mau kemana. Sinta yang tak sadarkan diri pun mendayung perlahan perahunya, dan mengarungi lautan di tengah gelapnya malam.
karena jarak yang cukup jauh. Mereka semua tidak bisa mencegahnya. Keesokan harinya, sebenarnya acara konser sudah beres cuy. Dan mereka bisa pulang pada hari itu. Mereka pun memilih untuk mencari Sinta bersama-sama. Kemudian tak lama datanglah panitia acara konser. Seorang laki-laki yang bernama Anwar. Dia hanya ingin mengucapkan permintaan maaf karena semua tim sudah mencari Sinta namun tak kunjung ditemukan. Anwar pun berkata apabila kejadian ini berkaitan dengan hal gaib. Yang terjadi kepada Sinta itu kejadian gaib. Maksudnya gaib gimana? Sebenarnya ini bukan yang pertama kali terjadi. Warga Kalimantan memang banyak yang hilang secara misterius. Di kota ini sering kejadian orang hilang. Dan menurut kepercayaan warga sini mereka dibawa ke sana. Anwar menduga bahwa Sinta sudah diculik oleh jin penghuni kota Saranjana. Anwar pun membawa mereka ke salah satu warga yang adiknya menghilang konon diculik ke kota Saranjana. Namanya adalah Hamidah. Setelah menyuguhkan segelas es teh manis, Hamidah pun segera menjelaskan kota Saranjana kepada mereka semua. Saranjana ini kota gaib yang dihuni penduduk jin Islam. Kalau sudah ada orang yang udah dibawanya bakal ngalih tak balik lagi. Jadi bro, kota Saranjana adalah sebuah kota gaib yang dihuni oleh jin Islam. Diceritakan peradaban kota itu sangat modern, maju, dan juga canggih. Adiknya Hamidah yang bernama Hendra sudah hilang selama 8 tahun. Hamidah pun meyakini bahwa Hendra dibawa ke Saranjana. Ada orang tua di sana yang tertarik kepada Hendra. Ternyata tidak sembarang orang bro. Hanya orang-orang terpilih yang dapat dibawa ke sana. Biasanya orang-orang yang akan dibawa memiliki tanda-tanda seperti mengaku melihat seseorang yang mengajaknya ke suatu tempat. Mereka tidak bisa lagi kembali atau orang itu akan kembali atas keinginannya sendiri. Dan pada akhirnya mereka pun diantarkan oleh Hamidah ke rumah orang pintar yang ada di sana. Namanya Abah Adran. Abah Adran menerima mereka dengan begitu sangat baik. Dan memang benar, hanya orang terpilihlah yang dapat datang ke kota Saranjana. Orang biasa tidak bisa pergi ke sana. Lalu bagaimana cara mereka menyelamatkan Sinta? Abah Adran menceritakan dan menjelaskan bahwa sebenarnya ada satu cara, tetapi resikonya Ika sangatlah masuk ke besar. dalam kotanya. Batu bawai bulik kawan ikam. Jadi maksud Pian, kami harus masuk kota Saranjana. Caranya adalah dengan menggunakan sebuah mandau sakti untuk melewati portal yang ada di puncak sebuah gunung. Portal menuju Saranjana ada di puncak sebuah gunung di Kalimantan, bro. Di sana akan ada sebuah pohon yang bernama halau-halau. Pohon itu memiliki ciri terdapat lubang di tengahnya. Lubang itulah portal menuju kota Saranjana. Tetapi mereka tidak dapat memasuki portal itu apabila tidak membawa mandau sakti. Sementara itu, mandau merupakan sejenis senjata tajam yang berasal dari kebudayaan Dayak. Dan di film Saranjana, mandau sakti adalah sebuah kunci untuk masuk ke gerbang pintu Saranjana. Mandau itu hanya ada satu dan disimpan oleh orang paling sakti yang bernama Atoh Ampong.